Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Madrasah Aliyah Al-Falaq kepada kami dari Universitas Pakuan. Saya sendiri sebagai pembawa acara, yaitu Ani Andriati MSI, dan juga nanti pelatihan ini akan dipandu oleh Kamila MSI. Nah, kegiatan kali ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul peningkatan kompetensi pembelajaran matematika melalui rumus integral bagi siswa Madrasah Aliyah Al-Falaq. Ya. Tujuan kegiatan kali ini adalah sesuai dengan namanya, mengabdi ya. Kita ingin mengabdi bagaimana sih meningkatkan minat siswa terhadap matematika. Nah, di sini integral biasanya menjadi momok yang menakutkan, bagaimana kita mensosialisasikan itu supaya lebih menarik, seperti itu ya. Susunan acara untuk hari ini adalah pembukaan, yang kedua adalah sedikit sambutan dari Ketua Pelaksana dari Unis Pakuan, dan juga nanti sambutan dari perwakilan Madrasah Aliyah Al-Falaq kepada Pak Habibie nanti. Kemudian juga yang ketiga adalah pelatihan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima adalah penutup. Untuk menginjak acara yang pertama, pembukaan, untuk memulai kegiatan hari ini supaya terlaksana dengan lancar, kita ucapkan bersama-sama basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan ke acara yang kedua, sambutan kepada Ketua Pelaksana Bu Isti Kamila MSI, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya ya Bu Ani ya. Iya. Diulang lagi ya. Dibuka aja dulu untuk ngucapin salam, dibuka aja dulu mikrofonnya ya. Moodnya boleh dibuka ya. Untuk ngucapin salam aja, nanti ditutup lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh peserta hari ini yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pengabdian kepada masyarakat yang kami adakan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Habibie yang telah memberikan dukungan serta izin kepada kami para dosen matematika Universitas Pakuan untuk mengadakan pengabdian masyarakat di Madrasah Aliyah Al-Falaq. Terima kasih ya Bapak. Nah, untuk pengabdian ini nanti Ibu akan memberikan pelatihan ya. Sebenarnya pengen semuanya satu modul itu udah dibaca belum modulnya? Udah dibaca belum modulnya? Nggak apa-apa, sambil dibaca ya. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya satu modul itu mau kami ajarkan ya Bu Ani ya. Ya. Sebenarnya tatap muka, tapi ternyata ada kendala karena pandemi ya. Jadi kita tidak bisa hadir di Al-Falaq ini. Jadi kami akan memberikan sebagiannya aja, nggak apa-apa ya. Oke, cukup sekian dari saya. Dilanjutkan lagi ke Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Isti. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Madrasah Aliyah Al-Falaq kepada Bapak Habibie. Saya persilahkan. Habibie. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat iman Islam serta nikmat sehat. Dalam kesempatan ini, karena dengan nikmat sehat inilah kita semua bisa berkumpul, bertatap muka ya, dan bisa bersilaturahmi kembali dengan dosen saya. Perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian, Ibu Ani Andriati merupakan dosen Pak Habibie
waktu di Pakuan dengan prodi matematika, dosen Metsat ya Bu ya, Iya, Metsat 1 dan metode 2. statistika. Ya. Iya. Salam serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Yang saya hormati Ibu Ani Andriati selaku sekretaris jurusan dan sekaligus dosen juga di Prodi Matematika FMIPA Pakuan Bogor. Yang saya hormati Ibu Isti Kamila SSI, Ibu Kamila SPD MSI selaku dosen di Universitas Pakuan Bogor dengan Prodi Matematika juga. Dalam hal ini saya mewakili pihak sekolah, pihak Madrasah Aliyah Al-Falaq, mengucapkan terima kasih kepada pihak Prodi Matematika yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, kepada siswa kami untuk mengikuti pelatihan ini. Dan ini saya sangat apresiasi sekali dan alhamdulillah udah beberapa dari kampus sudah selalu melaksanakan kegiatan bentuk mitra Bu ya. Ya. Dari mudah-mudahan berkelanjutan BSI. ya. Iya. Amin. Dari kampus BSI, dari UHAMKA, dan dari Pakuan. Ini kali ketiga dengan kegiatan yang berbeda. Ini merupakan kesempatan besar buat siswa untuk mengembangkan kemampuan di bidang matematik khususnya Bu ya, dalam materi integral. Ini merupakan kegiatan pelatihan integral untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran matematika di siswa kami. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan ini menjadi peluang besar bagi anak-anak untuk mengembangkan. Dan sekaligus juga mungkin ini mudah-mudahan dari potensi anak-anak nanti setelah kegiatan dari simulasi hasilnya mudah-mudahan bagus semua. Ini bisa di follow up bagi pihak Prodi Matematik untuk bisa dijadikan mahasiswa di tahun berikutnya Ibu. Amin, Harapannya amin ya. sih seperti itu. Amin. Ya, hanya itu aja sih Bu dari saya selaku mewakili dari MA Al-Falaq. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Andriati SSI MSI dan Ibu Isti Kamila SPD MSI yang sudah memilih Al-Falaq, MA Al-Falaq sebagai mitra untuk kegiatan pelatihan ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya menginjak ke acara yang ketiga, yaitu acara intinya di sini ya. Kita masuk ke acara materi pelatihan. Nah, serius tapi santai tapi tegang ya. Dipersilahkan kepada Bu Isti Kamila untuk memberikan materinya. Diberikan waktu sampai 10 menit. Dilanjutin aja sama simulasinya kali ya Bu ya? Langsung aja dengan simulasinya. Udah saya siapkan. Ya. Terima kasih Bu. Saya share screen ya Bu, izin ya. Ya, ini saya stop dulu. Oke. Sudah ya Bu ya. Mohon izin yang lainnya pada di mute ya. Oke, sudah siap semuanya ya. Jangan lupa kertas dan pulpennya disediakan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Untuk sesi pertama ini adalah pelatihannya dulu, pelatihan metode rumus cepatnya. Tidak semua, hanya sebagiannya aja ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Yang pertama, rumus dasar integral dulu. Nah, kemudian cara non-formal integral substitusi. Selanjutnya, cara non-formal menghitung luas. Dan yang terakhir, integral trigonometri. Oke, ini dia rumus dasarnya. Kayaknya udah tahu semua ya, rumus dasar integral tak tentu ya. Jadi ini, jika N adalah bilangan real, jadi N itu pangkatnya ya, pangkatnya N ini adalah bilangan real, jadi suatu bilangan, jadi bukan X gitu ya, bukan sesuatu yang diintegralkan gitu. Bisa jadi dia bukan bilangan, bisa jadi suatu huruf, tapi huruf itu dianggap konstanta gitu ya.
Nah, dan N tidak sama dengan minus 1. Jadi N-nya nggak boleh minus 1. Jadi N itu berapa? Boleh 0, boleh 1. 1 boleh. Yang nggak boleh minus 1. Setengah boleh nggak? Boleh. Sepertiga? Boleh. Nah, yang penting N-nya tidak boleh sama dengan minus 1. Nah, maka integral X pangkat N dx, nah di sini kan ada dx ya. Nah, dx ini setelah huruf D, X inilah yang merupakan huruf atau kita katakan dia variabel. Variabel yang akan kita integralkan. Ya. Nah, jadi integral X pangkat N dx itu sama dengan 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Nah, bisa dipahami kira-kira? Jadi di sini setelah tangga ini kan tanda integral ya. Ini simbol integral seperti ini yang keriting ini bisa dilihat ya. Nah, jadi setelah tanda integral itu ada X pangkat N. Yang berpangkat N harus X. Kalau bentuknya seperti ini, maka hasil integralnya adalah 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Nah, gimana dengan yang lainnya? Nah, ada lagi nih rumus dasarnya. Integral dx. Inilah yang dikatakan X-nya pangkat 0. X pangkat 0 berapa yo? Coba buka dulu. Siapa yang tahu X pangkat 0? X pangkat 0 berapa? X pangkat 0, setiap yang berpangkat 0 kecuali 0 itu apa? Silakan Ferdi. Silakan. 1 ya. Iya, Ferdi. Coba, apa X pangkat 0, Ferdi? 1 ya. Nah, jadi di sini kan dx ya. Dx itu kan seperti Bu bilang tadi ya, dx ini penanda. Siapa sih huruf apa yang akan kita integralkan gitu ya. Nah, jadi yang mau diintegralkan bukan si dx. Dx ini penanda. Nah, penanda bahwa huruf yang akan kita integralkan adalah si x. Tapi sebelum si dx ada nggak sesuatu di sini? Ada nggak? Sebelum dx apa? Sebelum dx. Ayo Siti Salimah, sebelum dx apa? Hah? Coba kuatin suaranya. Sebelum dx apa? Itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ada sebenarnya. Yaitu 1. 1 kali dx itu jadi apa? Dx kan ya? Nah, berarti di sini yang diintegralkan itu 1. Nah, setiap kita mengintegralkan 1, itu hasilnya adalah X plus E. Bisa ya? Integral dx itu sama aja dengan integral 1 dx. Hasilnya apa? X plus C. Paham ya? Oke, kita lanjutkan rumus dasar yang terakhir. Ini masih dasar, yaitu ini. Untuk N yang sama dengan minus 1. Kan belum ya? Untuk N sama dengan minus 1. Tadi kan untuk N tidak sama dengan minus 1 kan? Nah, kalau N-nya sama dengan minus 1, pangkatnya minus 1, ada nggak hasil integralnya? Ada. Tapi bukan yang seper N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C hasilnya. Tapi apa? Nah, ini dia. Integral X pangkat minus 1 dx. Lihat, pangkatnya minus 1. Nah, X pangkat minus 1 ini sama aja dengan seper X. Jadi ini kita belum mengintegralkan ya. Nah, jadi kita belum mengintegralkan, kita masih mengubah X pangkat minus 1 menjadi seper X. Ya. Nah, hasil integral X pangkat minus 1 dx itu sama aja dengan integral 1 per X dx. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ln X plus C. Bisa dipahami? Ayo suaranya dong, suaranya. Bisa? Ya, bisa, Bu. Ln itu singkatan dari logaritma natural. Jadi ini L ya, ln. Logaritma natural. X plus C. Kita ke contoh ya, biar paham ya. Nih. Yang pertama, integral X pangkat 2 dx.
Bisa nggak kita pakai rumus yang tadi? Ada 3 loh rumusnya. Bisa nggak? Untuk menentukan integral X pangkat 2 dx, bisa nggak kita pakai Bisa, Bu. salah satu Yang rumus tadi? pertama. Pinter. Pakai rumus yang pertama. Sama. Kenapa? Kenapa? Karena n-nya tidak boleh lebih dari -1. Tidak boleh Tidak boleh sama dengan 1. Iya, pinter. Kan pangkatnya 2 ya? Berarti dia tidak sama dengan -1. Pakai rumus yang pertama. Masih ingat nggak rumusnya apa tadi yuk? Integral X pangkat n dx hasilnya apa? 1 per n plus 1 x dikali pangkat n n plus plus 1 plus c. Pinter. Jadi gimana dong ini? Coba. 1, hasilnya apa jadinya nih? Integral X pangkat 2 dx, jadi hasilnya apa? Ikutin 2 rumusnya, jadi apa? 1 per n plus n-nya ganti, n-nya jadi berapa? 2 Pinter. Jadi 1 per 2 plus 1 x dikali 2 pangkat 2 plus 1 ditambah c. pinter. Harus ada plus C-nya. Jadi ini hasilnya ya. 1 per 2 plus 1 kali X pangkat 2 plus 1 plus C. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1 per 3 X pangkat 3 plus C. c. Mudah kan? Iya. Mudah dong. Ini semudah itulah matematika ya. Oke, yang kedua nih. Integral X pangkat setengah dx. Ayo. Bisa nggak kita pakai rumus yang salah satu rumus di antara 3 rumus tadi yang Ibu berikan? Bisa yang kedua, Bu. Yang kedua. Yang bener lah. Coba dulu lihat X pangkat setengah dx. Ayo. Yang ketiga. Rumus yang keberapa? Ayo, rumus yang keberapa? Pintar. Yang pertama dong. Pangkatnya berapa pangkatnya? Pangkatnya berapa? 1 per 2. Setengah itu kan bukan -1, iya kan? Iya. Iya. Tadi rumus yang kedua harus apa? Harus integral dx doang ya kan? Iya. Iya, di sini sebelum dx ada sesuatu. Siapa sesuatunya tuh? Sebelum dx ada sesuatu, benar nggak? Iya. Siapa sesuatunya? Setengah. X pangkat setengah. Iya kan? Iya. Nah, berarti bukan rumus kedua, tapi rumus pertama. Oke, yuk. Berarti jadi apa hasilnya? 1 per 1 per 2 plus 1 setengah plus 1 kali X dikali 1 pangkat plus plus c. C. Pinter. Jadi seperti ini kan? Bener Ya. nggak? Iya, 1 per setengah plus 1 kali X pangkat setengah plus 1 plus C. Oke, setengah plus 1 itu berapa? Ada yang tahu nggak setengah plus 1 itu berapa? 1,5. Berapa yuk? Setengah plus 1. 1. Jangan jadikan desimal. Jadikan pecahan biasa. Jadi berapa ini? 2 per 2. 1 itu kan 2 per 2 ya? 1 per 2, Bu. 3 per Jadi 2. berapa? 2 per 2 tuh jadi 3 per 2. 1. Ayo. 3 per 2. 1 itu berapa? 1 itu sama dengan 2 per 2 kan? Benar nggak? Ya, Bu. Nah, jadi setengah tambah 1. Setengah tambah 1 itu sama dengan setengah tambah 2 per 2. Nah, ini gimana yuk? Waktu SD udah pernah belajar. Ayo, berapa ini hasilnya? Berapa hasilnya? 3 per 2. Iya, pinter. 3 per 2. Jadi seperti itu ya caranya ya. Nah, jadi yang 1 per setengah plus 1 itu jadinya adalah seperti ini ya. 2 per 3 kali X pangkat 3 per 2 plus C. Tahu nggak kenapa 2 per 3?
Karena 1/3/2, 2-nya itu jadi naik ke atas, kan ya? Jadi 2 Iya. per 3 kali Iya. X pangkat 3 per 2. Oke, kita lanjut. Ini, ayo. Integral akar pangkat 3 dari X pangkat 2 dx. Ayo, pakai rumus yang mana? Yang Ayo, pertama, pakai rumus yang mana? Si Ferdi nih kayaknya nih. Ferdi nih kayaknya mau dari tadi mau menjawab sesuatu kayaknya ya. Ini itu Hah? Coba Ferdi, pakai rumus yang keberapa nih Ferdi? 1, 2, 3, yang mana? mana? Umi Hanifah, Umi Hanifah. Pakai Ini kayaknya rumus dari wajah-wajah Umi Hanifah nih kayak tahu ini. yang kedua, Bu. Hah? Rumus ke? Kedua. Berapa? yang ke satu. Yang ke satu. lagi, benar. Bukan. Lihat, gini, membedakan rumus 1, 2, 3. Ibu ulang aja lah ya. Nih ya, ini kan tadi rumusnya ya. Ini harus tahu nih dasarnya nih. Kalau nggak kita nggak bisa lanjut. Ada 3 kan rumusnya tadi ya? Pokoknya Iya. semua pasti ada dx-nya, benar nggak? Coba Iya. perhatikan. Semua rumus itu pasti ada dx-nya, kan ya? Nah, sebenarnya ini adalah penanda. D itu kan diferensial ya. Integral itu memang anti-diferensial dia. Ya. Nah, jadi penanda huruf apa sih yang akan kita integralkan gitu. Jadi semua integral nanti pasti ada dx, dp, dn gitu loh. Nah, setelah huruf D, kan ini X ya, berarti X yang diintegralkan. Nanti kalau misalnya ada soal lain di buku lain gitu ya, ada integral bla 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 dp misalkan. Berarti siapa yang diintegralkan? Huruf apa? Misalnya bla 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 integral bla 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 dp. Berarti siapa yang kita integralkan? Huruf apa? P. P. Jadi kalau misalnya integral bla 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 dp ya, berarti yang berpangkat n harus si p. Gitu ya. Jadi gini, ini kan integral x pangkat n dx ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu mau buat suatu integral yang dia dp, berarti huruf p lah yang akan kita integralkan. Berarti ini bukan integral x pangkat n dp, tapi apa? Integral p pangkat n dp. Paham? Rumusnya jadi apa kalau integral P pangkat N dp? Ayo, Deviana. Deviana, integral P pangkat N dp jadi apa? Deviana. Deviana, malu-malu si Deviana dia. Siti Halimah, coba. 1/1, pinter, per 1 per apa? N. Terus? N. Apa integral P pangkat N dp? Seper N. Plus apa? Plus 1 juga. 1 Dikali apa? N plus P. 1 plus P dulu. Kali P pangkat N plus 1 plus C. Plus C pasti ada. Paham semuanya? Jadi hurufnya diganti-ganti udah ngerti lah ya. Gimana cara pakai rumus ini? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Membedakan 3 rumus ini bagaimana gitu ya. Caranya gini. Lihat yang sebelum dx. Pada rumus pertama, sebelum dx adalah x pangkat n. Ya kan? N-nya bagaimana? N-nya ada syarat kan? Ayo Aryani. Pada rumus pertama, N-nya ini ada syarat. Syaratnya bagaimana Aryani?
Aryani Wulandari ya namanya ya? Coba Aryani lihat. Kelihatan nggak layarnya? N-nya syaratnya apa? Zahra. Coba Zahra. Untuk rumus pertama. Kan sebelum DX itu X pangkat N ya? N-nya ada syarat ya? Ya. Untuk rumus pertama. Nah, N-nya syaratnya apa, Zahra? Tidak Dibaca lebih dari aja. Bukan lebih. N tidak sama dengan min 1. N tidak sama dengan minus 1. Jadi kalau X pangkat setengah DX masuk nggak ke rumus pertama? Masuk ya? Masuk, Bu. X pangkat 3/2 masuk nggak ke rumus yang pertama? Masuk, Bu. Masuk. Bu. X pangkat 1? Tidak, Bu. Tidak masuk. 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 Iya, kan Oh, iya. N tidak sama dengan minus 1. Yang nggak boleh cuma minus 1. 1 boleh. Paham ya? Paham, Bu. Oke, udah ngerti ya yang rumus pertama ya? Ya. Nah, rumus kedua. Sebelum huruf DX apa? Integral. 1, ya kan? Nah, setiap yang sebelumnya 1 itu hasilnya langsung X plus C. Iya. Untuk yang rumus ketiga, sebelum DX-nya siapa? X pangkat 1. X pangkat minus 1, pinter. Atau siapa? Sebelum DX-nya? Bisa X pangkat minus 1, bisa siapa? Bisa X pangkat minus 1 atau? 1 per X. Nah, 2 itu ya. Sebelum DX, kalau dia X pangkat minus 1 atau 1 X, hasilnya adalah ln X plus C. Ya? Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3 tadi. Mana dia nomor 3? Nih ya. Integral akar pangkat 3 dari X pangkat 2 kan? Benar nggak? Iya, Bu. Nah, ini kan belum X pangkat sesuatu kan? Masih dalam bentuk akar kan? Iya. Nah, ubah dulu jadi bentuk pangkat. Bisa nggak kita mengubah bentuk akar menjadi pangkat? Bisa. Bisa. Ayo, gimana caranya? Akar pangkat 3 dari X pangkat 2 ini, kalau kita ubah menjadi X pangkat sesuatu, pangkat berapa dia? Ayo, X siapa yang tahu? pangkat 2/3. Pintar, 2/3. Jadi, jangan kita integralkan dulu, biar mudah. Biar kita bisa menggunakan rumusnya, biar kelihatan rumusnya. Jadi, kita ubah dulu. Si akar pangkat 3 dari X pangkat 2 ini menjadi X pangkat 2/3. 3 deh. Nah, kalau begini kan udah kelihatan ya. Bisa pakai rumus yang mana, ayo? Rumus 1, Yang Bu. satu lagi. Jadi, hasilnya 1/2/3 plus 1, ya kan? Dikali X pangkat 2/3 plus 1 plus C. Nah, 2/3 plus 1 siap berapa? 2/3 plus 1. 4/6. Berapa? 1 itu berapa? 3/3 ya? 3/3 tambah 2/3? 5/3. Jadi 1/5/3 dikali X pangkat 5/3 plus C. Nah, 1/5/3 berapa? Ayo, sederhanakan. 1/5/3. Sama dengan apa ini? Kalau ada pecahan di bawah, maka yang 3 ini naik ke atas ya? Ke atas 3/5. Jadi 3/5. Pinter. 5-nya dari 2/3. Maaf ya. Ini hasilnya salah, ini belum diubah. Jadi ini salah ya. Harusnya ini sama dengan apa? 3/5 kali X pangkat berapa? 5. Iya, 5/3 yang ini tetap ya. 5/3 plus C. Paham ya? Oke, kalau udah rumus dasar udah tahu, kita bisa lanjut ke cara non formal. Nah, sesuai dengan judulnya, kan ini non formal.
Berarti kalian bisa menggunakan cara ini kalau ya, tes tidak meminta proses jawaban. Ngerti nggak maksud Ibu? Ibu. Contohnya soal multiple choice. Kan nggak perlu ya kita pakai cara untuk mengerjakannya. Misalnya UTBK nih. UTBK kan itu multiple choice kan? Ya. Perlu nggak kita pakai cara formal? Nggak kan? Yang penting cepat ngerjain kan? Ya. Rumus secara non formal itu untuk kondisi yang seperti itu. Tapi kalau guru kalian misalnya memberikan tes esai, nah cara non formal ini dia opsional, tergantung guru kalian. Boleh nggak pakai rumus ini atau harus pakai cara formalnya? Paham ya? Oke. Tapi ada syarat nih, penggunaan cara non formal integral substitusi anak induk, namanya anak induk ya. Nah syaratnya apa? Lihat sebelum DX, lagi-lagi lihat yang sebelum DX. Nah, jadi gitu ya. Setiap rumus yang diberikan, lihat sebelum DX. Oke? Sebelum DX, ini lebih panjang, lebih kompleks daripada yang tadi. Yang 3 rumus tadi Ibu berikan mudah ya. Cuma X pangkat N, 1 sama X pangkat minus 1, ya kan? Nah, ini lebih kompleks. Jadi ada perkalian. Sebelum DX adalah suatu perkalian. Perkalian antara apa dengan apa? Antara suatu fungsi fx yang berpangkat n. Nah, di sini yang berpangkat n bukan x. Bukan yang kayak tadi lah, p, bukan. Nah, tapi siapa yang berpangkat n? Fx. Fx ini lebih rumit lagi. Contohnya, x plus 1. Nah, jadi X plus 1 pangkat N gitu loh. Atau X pangkat 3 plus 1 gitu loh. Paham ya maksud Fx ini ya? Dikalikan dengan kelipatan turunan dari si F. Jadi F aksen X itu turunan kan? Udah belajar turunan? Semuanya? Udah ya? Nah, jadi kalau si Fx yang dipangkatin N ini, kalau si fx yang dipangkatin ini kita turunkan, maka ini si fx pangkat n itu dikalikan dengan sesuatu yang dikalikan dengan turunan si f. Itu dia ya. Nah, kalau seperti itu, maka ini keterangannya dulu ya. N dan K itu bilangan real. Ya. N dan K kelihatan ya. Bilangan real berarti suatu bilangan setengah, 2, yang seperti itu ya. Kemudian fx diibaratkan induk. Yang berpangkat N, si fx, itu diibaratkan induk. Kemudian K kali F aksen X, nah, berarti yang dikalikan dengan si fx pangkat N itu adalah diibaratkan anak. Udah tahu siapa anak, siapa induk? Siapa tadi induknya? Fx yang berpangkat N, kan ya? Siapa anaknya? KF. Aksen X atau turunan si F, ya kan? Ya. Oke, jadi ingat rumusnya nih ya. Anak, hubungannya sama turunan induk adalah anak itu sama dengan K kali turunan induk. Harus seperti itu. Jadi anak itu adalah K kali turunan induk. Bisa ya? Nah, hasil integralnya seperti ini. Kalau udah tahu anaknya, udah pakai rumus ini aja udah. Anaknya dibagi turunan induk. Cara ngapalnya ya. Coba, ini kan panjang banget nih ya. Cara ngapalnya ingat. Anak, nih anak ya, dibagi turunan induk dikali induk. Udah? Coba, gimana tadi? Anak dibagi turunan induk dikali pangkat induk plus C. Itu dulu yang diingat. Plus C, udah. Nah, jangan lupa turunan induk yang di bawah itu dikali dengan pangkat induk plus 1. Sedangkan induk itu dipangkatin dengan pangkat induk plus 1. Bisa ingatnya? Gimana cara ngingetnya tadi? Hasil integralnya anak dibagi turunan induk dikali induk pangkat induk plus 1
plus Jangan C. gitu ngapalnya, nanti ribet. Kalau kayak gitu nanti ribet ngapalnya. Mending gini dulu. Anak dibagi turunan induk dikali induk plus C. Itu dulu yang diingat. Gimana? Anak Dibagi turunan induk Turunan induk dikali induk plus C. Oke. Kemudian ingat lagi. Si turunan induk dikali dengan pangkat induk plus 1. Dan induknya dipangkatkan dengan pangkat induk plus 1. Bisa? Gimana tadi? Coba ingat lagi. Eis Fadilah. Coba Eis Fadilah. Gimana tadi Eis Fadilah yang gelis? Gimana rumusnya? Anak turunan induk dikali induk plus C ya. Turunan induk nanti diapain? Dikali pangkat induk plus 1. Iya, pangkat induk plus 1. Terus si induknya diapain? Dipangkat induk plus 1. Pinter, dipangkatin sama siapa? Induk. Pangkat induk plus 1. Oke, kita lanjut ya. Ini contohnya nih. Integral AX plus B. AX plus B pangkat N dx. Nah, pakai rumus yang mana ya? Gitu kan pertanyaan kita ya. Lihat siapa tadi Ibu bilang kalau mau pakai rumus yang mana? Kita lihat siapa? DX. Sebelum dx. Pinter. Siapa yang di sebelum dx ini? AX plus B pangkat N. Pangkat N, kan ya? Pinter. Oke. Berarti di sini bisa nggak ya pakai rumus anak induk? Tadi syaratnya gimana? Ada perkalian antara induk dengan anak, iya kan? Induk. Dengan anak. Anak. Induk itu siapa? Induk F Yang berpangkat B. Yang berpangkat N. Ada nggak di sini berpangkat N? Ada. Siapa? B. AX plus B. Pinter. AX plus B. Semuanya disebutin ya. AX plus B. Oke, berarti udah dapat induknya ya. Induknya siapa? Induknya AX plus B. Oke, kalau kita turunkan si siapa namanya AX plus B itu apa hasilnya? Turunan AX plus B apa hasilnya? Turunkan terhadap X. AX turunannya apa? AX turunannya apa, yo? 5X turunannya apa? 5X. Ayo, Irma. 5X turunannya apa, Irma? Deviana? Kalau 5X, turunannya apa 5X? 5, ya kan? Berarti AX ini turunannya adalah A. Iya. Si B ini kan konstanta ya. Ibarat 1 si B ini. 1 turunannya apa? 1 turunannya apa, yo? 1 turunannya 0. Benar nggak? Ayo, turunannya 0 kan? Nah, berarti turunan dari AX plus B hasilnya apa? A, ya kan? A plus 0 kan ya? Oke, A. Nah, berarti sebelum DX ini kan cuma AX plus B pangkat N ya? Ada dikalikan dengan 1. Seperti ini ya. Jadi cek syarat bentuk integral.
Tadi induknya udah kita dapatkan AX plus B ya. Nah, turunan induknya kan A ya, tadi kan? Turunan induknya A, anaknya itu kan tadi rumusnya K dikali turunan induk. K harus bilangan real, ya kan? Konstanta. Karena anaknya tadi adalah 1, kenapa ya saya bilang 1? Karena sebelum the X ini kan cuma AX plus B pangkat N ya? Selain dia apa? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, itu sebenarnya ada. Siapa yang ada? 1. Paham ya? Jadi si AX plus B pangkat N ini, dia berupa perkalian juga. Perkalian antara siapa dengan siapa? AX plus B pangkat N dengan 1. Berarti di sini anaknya adalah 1. Paham ya? Oh, Paham? Nah, paham, Bu. sama dengan K kali turunan induk. Turunan induk tadi A. Ya kan? Berarti K-nya di sini apa? Seper A. Seper A itu suatu bilangan real, benar nggak? Ya, Bu. Kenapa? Karena di sini di soal katanya A bilangan real. Nah, berarti dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk menggunakan rumus anak induk. Tadi syaratnya si N dan K harus bilangan real. Nah, selanjutnya gimana? Udah ada anaknya 1, ya kan? Anaknya 1, induknya AX plus B. B. Turunan induknya A. Pangkat induknya tadi berapa? N. Tinggal masukkan ke rumus. Apa tadi rumusnya, yuk? Rumusnya apa? Per turunan induk Pinter. Dikali induk. kali induk Plus C. Kan ya? Turunan induk dikali. Ya kan ya? Si induk diapain? Dikali. Pangkatin. Pinter. Pinter banget. Jadi gini kan? Oke, kita tinggal substitusi aja. Di anaknya tadi 1. Udah, kita substitusi nih. Jadi hasil integralnya anaknya 1. Ganti 1. Nah, turunan induknya apa? A. Nah, kemudian induknya apa? AX plus B plus C. Jangan lupa turunan induk dikali pangkat induk plus 1. Pangkat induknya adalah N plus 1. Ya kan? Ya. Nah, jangan lupa juga induknya dipangkatin. Dipangkatin sama siapa? Pangkat induk plus 1. Selesai. Nah, ini hasil integralnya. Kalau kita sederhanakan sama dengan ini ya. Seper A kali seper N plus 1 kali AX plus B pangkat N plus 1 plus B. Nah, dari sini kita dapat rumus baru. Dari rumus anak induk tadi, kita dapat rumus baru. Apa rumus barunya? Ini. Untuk menjawab soal ini. Integral 2X plus 5 pangkat 3 dx. Udah langsung pakai rumus ini aja. Seper A kali seper N plus 1 dikali AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Gitu caranya. Nah, di sini siapa A? A itu koefisien X. Nah, di 2X plus 5 siapa yang menjadi koefisien X? 2. 2. Berarti ikutin rumus ini yuk. Jadi apa? Hasil integral 2X plus 5 pangkat 3 dx. 1/2 kali 2 dikali 1 per 3 plus 1 3 plus 1 kali 2x plus 5 2X plus 5 pangkat 3 plus 1 Pinter. Paham ya? Paham, Nah, Bu. jadi ini rumusnya. Nih, jadi setengah kali sepertiga plus 1. Nah, 3 plus 1 kan 4 ya? 1/2 kali 1/4 jadi 1/8 kali X kali 2X plus 5 pangkat 4 plus C. Mudah kan? Nah, diingat ini ya. Mungkin aja nanti masuk ke kuis ya. Jadi diingat tadi integral AX plus B pangkat N dx hasilnya adalah 1/A kali 1/N plus 1 kali AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Ini mudah banget ini. Bisa semuanya? Ini masih contoh pertama. Yang mudah-mudah dulu Ibu kasih. Kita ke contoh kedua ya. Siap? Siap, Bu. Oke, contoh kedua. Nih, hayo lo. Integral X min 1 per akar X kuadrat dikurang 2X plus 10 dx. Ayo, pakai rumus yang mana? Bisa nggak pakai rumus anak induk nih?
Sebelum DX siapa, yuk? X-1. X-1. Enggak, semuanya lah disebutin. Sebelum DX siapa? X-1 per X-1 1 per akar X kuadrat min 2X plus min 2X plus 10. gitu ya. Nah, ingat tadi syaratnya kalau kita mau pakai rumus anak induk, dia harus berupa perkalian kan ya? Ini udah perkalian belum? Udah perkalian belum sebelum DX? Belum kan? Masih pembagian kan? Ya. Bisa nggak kita ubah pembagian menjadi perkalian? Bisa nggak? Bisa dong. Jadi pangkat minus, benar nggak? Ya, Bu. Ayo diingat waktu belajar apa tuh eksponen ya? Kelas 10 tuh kan? A pangkat minus N itu sama dengan apa? 1 per A 1 pangkat per- N, bener nggak? Ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalau ada per itu sebenarnya bisa kita ubah jadi perkalian. Ya udah, jadikan dia A pangkat minus. Jadi pangkatnya minus. Ingat itu ya. Kalau kita mau mengubah suatu bentuk pembagian menjadi perkalian, caranya adalah si penyebut yang di bawah jadikan pangkatnya minus. Oke, kita lanjut. Akar itu pangkat berapa sih? Akar? Kalau kita mau Pangkat jadikan 2. pangkat, akar itu pangkat berapa? Ini kan akar nih ya. Akar itu pangkat berapa? Setengah ya? Benar nggak? Iya kan? Akar 2 itu sama nggak dengan 2 pangkat setengah? Sama ya? Bu. Oke, Ya. jadi makanya ini mana dia? Nih. Yang per akar X kuadrat min 2X plus 10 itu jadinya nih. Jadi dikali dengan si X minus 1. Jadi dikali X kuadrat min 2X plus 10 pangkat minus setengah. Paham? Jadi pangkatnya minus setengah. Bisa semuanya? Ya, Bu. Bisa, oke. Coba deh, misalkan Ibu punya ini. Seper yang gampang aja deh. Seper akar 2X plus 3. Coba Ibu pengen kalian ubah ini, jangan seper deh. Apa ya? X deh, X. X per akar 2X plus 3. Ayo, ubah jadi perkalian. Jadi apa? X X kali X plus hmm, 2 kali plus 3 2X plus 3. Pangkat berapa? pangkat min 1 per 2. Min setengah, pinter. Bisa semuanya ya? Cek, Bu. Oke, kita lanjut. Udah ngerti ya, ngubah. Ini masih mengubah pembagian jadi perkalian. Kalian. Kita belum mengubah, belum mengintegralkan ya, belum ya? Belum hasil integral ya? Masih mengubah bentuk integralnya. Oke, sekarang kita lihat nih yuk. Nah, tadi kan, halo semuanya. Tadi kan Ya. harus berupa perkalian induk dengan anak ya. Iya, Bu. Anak itu K dikali turunan induk ya kan? Ya. Oke, dari bentuknya ini. Dari X pangkat apa? Dari X minus 1 dikali X kuadrat min 2X plus 10 pangkat dx. Siapa yang menjadi induk? Ayo, siapa yang menjadi induk? X per 2 min 2X plus 10. Iya, Peter. X kuadrat min 2X Min 2X plus 10 plus itu jadi 10. induk ya. Ya. Pangkat minus setengahnya nggak ikut ya. Enggak. Oke. Berarti anaknya siapa anaknya? X Anaknya sih X min 1. Bisa semuanya ya? Nah, jadi gini nih. Induknya X kuadrat min 2X plus 10. Nah, turunan induknya, kalau kita turunkan nih, X kuadrat min 2X plus 10. X kuadrat kan 2X ya? Ya. Min 2X, min 2. 10, 0. Iya kan? Jadi turunan induknya 2X min 2.
Karena sama-sama ada 2 di sini, kita keluarkan 2-nya. Jadi 2 kali X minus 1. Anaknya tadi harus K kali turunan induk ya? Ya. Anaknya tadi siapa? X min X 1. min 1, ya kan? Nah, K kali turunan induk tadi udah dapat 2 kali X minus 1. Nah, dari sini X minus 1 yang kiri dan kanan bisa kita habis bagi, kan ya? Ini bisa habis dibagi, kan? Iya. Jadi K-nya berapa dari sini? Dua. Setengah. Setengah dong. Kan 2 pindah ke sana ya? Ini kan 1 ya? Setengah. Suatu bilangan real kan? K-nya. Iya. Nah, kalau dia bilangan real, berarti dia memenuhi syarat untuk menggunakan rumusan anak induk. Jadi gini, nah, anaknya udah dapet, induknya juga udah dapet, turunan induknya udah kita cari, pangkat induknya udah ada, tinggal masukkan ke rumus. Ayo, rumusnya apa tadi? Anak bagi Anak dibagi turunan induk dikali induk plus 1. Oke. Terus turunan induk diapain? Dikali pangkat induk plus 1. Induk plus 1. Pinter. Induknya diapain? Pangkat 1. plus 1. Pangkat induk plus 1 kan ya? Tambah Oke, 1, jadi ya. seperti ini kan? Anaknya ganti jadi X minus 1. Turunan induknya ganti jadi 2 kali X minus 1. Kemudian induknya ganti jadi X kuadrat min 2X plus 10. Jangan lupa si turunan induk dikali dengan pangkat induk plus 1. Pangkat induknya tadi setengah. Ya kan? Plus 1 ya. Nah, Hampir bilang itu sih. plus C. Tadi pangkat induknya berapa sih? Pangkat induknya minus setengah ya? Maaf ya. Pangkat induknya minus setengah. Ya, jangan iya aja dong. Nih, pangkat minus setengah ya. Nah, berarti ini ada kesalahan di sini nih. Maaf. Ini ya. Kali minus setengah plus 1, yang ini juga pangkat minus setengah plus 1. Nah, X minus 1 yang atas dengan yang bawah, kan habis dibagi ya? Iya. Oke, minus setengah plus 1 berapa? Minus setengah plus 1. Min 2 Setengah ya? Setengah. Nah, ini juga salah jadinya ya. Ke bawah-bawahnya pasti salah juga. Nah, ini jadi setengah. Yang ini juga setengah, kan ya? Nah, ini 2 kali setengah berapa? 1 kan? Iya. Berarti hasilnya, ini juga salah nih jadinya. Ini nggak ada sepertiga ya. Ini 2 kali setengah 1 kan? Nah, jadi X kuadrat min 2X plus 10 pangkat setengah. Jadi hasilnya, kalau kita mau jadikan akar, nah, ini kalau kita mau jadikan akar, hasilnya akar X kuadrat min 2X plus 10 plus C. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, kuis dulu yuk. Gimana? Kuis dulu ya. Siap-siap itunya, kertas dengan pulpennya. Kuis yang pertama. Bu Ani siap-siap ya Bu Ani, pilih Bu orangnya Isti, ya. Bu Isti, Ya. mungkin untuk aturan kuisnya, karena kan tidak bisa melihat semuanya karena ini ya, yang duluan jawab itu yang meng-chat, jadi pakai chat dengan menyebutkan pakai nama. chat aja ya? Nama baru nanti diinikan jawabannya ya. Jadi kan harusnya tunjuk tangan ya, saya gitu, tapi kan nanti saya nggak objektif. Nah, jadi duluan dalam menuliskan di chat misalkan Fikri Alif gitu, ditulis aja namanya melalui chat, begitu. Paham tidak aturannya? Paham semuanya. Misalnya nih, Siti Salimah mau jawab, berarti pertama ketik di chat Siti Salimah, spasi jawabannya apa? Nanti, atau Siti Salimah aja, karena jawabannya ini ya Bu ya, nggak bisa Salimah dulu aja, ya begitu. Jadi Siti Salimah aja gitu ya. Pertama, nanti jawab. Nah itulah yang berhak menjawab. Menjawabnya baru ngomong, paham ya? Ini untuk mendapatkan hadiah ya. Tapi semuanya diharapkan menjawab, ya. Iya. Silakan Bu Isti. Bisa semuanya?
Oke, ini yang pertama. Integral 7x plus 9 pangkat 5 dx. Ayo, siapa duluan? Di chat. Nama aja, baru nanti disebut. Jangan sebut dulu. Umi. Ayo, masih ingat nggak ini? Umi Yang paling mudah loh. Siapa, Bu? Udah ada? Umi Hanifah. Ayo, Umi Hanifah. Bu. Berapa jawabannya? Mana nih Umi Hanifah? Ya, Bu. 1. Berapa jawabannya? Iya. 1 per 1 per berapa Umi Hanifah? Yang mana sih? Yang mana? Ayo, ayo. 1 per 5 plus 1 X. Hasil akhirnya aja berapa jadinya? Hasil akhirnya aja. Kalau semua udah disederhanakan jadi berapa? Ayo ini 1 yang per awal. 6X pangkat 6. Berapa? 1 per? 1 per 6 X pangkat 6 plus C. Wah, tidak tepat. Ayo yang lain yuk. Tidak tepat, maaf ya Bu Nimi Hanifah. Ayo yang lain. Masih ingat nggak yang ini? Integral 7x plus 9 pangkat 5 dx. Ayo, sebelum dx, ini rumus yang Ibu turunkan tadi dari rumus anak induk. Ibu kasih clue-nya deh. Integral ax plus b pangkat n dx. Ayo. Oh ya, integral. Ada lagi Bu Ani? Siapa yang bisa jawab Bu Ani? Belum ada yang chat. Silakan. Ayo Nama di chat. Ketik nama dulu di kolom chat, yuk. Ini yang tadi nih, integral ax plus b pangkat n dx. Oh ini nih anjay ya. Ayo, ayo. Siapa? Askiatul mungkin ya, Askiatul. Wajah-wajahnya pengen menjawab itu ya. Tuliskan dulu ya namanya di chat ya. Yang Ketik nama di chat, jangan malu-malu. ketik di chat namanya. Nisa Mulyasari kayaknya ya, Nisa Mulyasari ya. Atau Fikri Alif nih. Udah ada Bu? Belum ada, belum? Nah, Fikri Alif ini kayaknya nih. Hah? Ayo Fikri Alif, ini yang tadi loh. Ibu kasih clue, integral ax plus b pangkat n dx. Ayo, pakai rumus yang itu tadi. Apa rumusnya, ayo? Lihat modul lah, lihat modul. Bisa lah, lihat modul. Masih ada kan modulnya ya? Ini Rafiq Mizan, Fahrul Fauzi kemana nih sama si Fahrul? Hah? Bu, 1 yang 1 per 7 bukan. 1 per, iya. Yuk, siapa itu? Siapa itu? Zahra. Ya, namanya. Siapa? Zahra, Bu. Zahra, ayo. Zahra, ayo. 1 per 7. Per 7. X. Kali 1 per 5 plus 1. Pinter. Kali 7X plus 9. Pinter. Plus 1 plus C. Pangkat 5 plus 1 plus C. Plus C, ya. Jadi hasilnya berapa, Zahra? 1 per 7 kali seperberapa jadinya itu? 1 per 7 kali 1 per 6. Iya, berapa tuh 1 per 7 kali 1/6? 7 kali 6 berapa? Kali 6, 42. Berarti 1 per 10.
42. 42 kali. Ya, benar. Selamat ya untuk Zahra, Bu Ani. Di-note ya, Bu Ani. Zahra yang bisa. ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Ayo, siap-siap ya. Pertanyaan kedua. Jadi begini jawabannya. Kita pakai rumus yang 1/A kali 1/N plus 1 kali AX plus B pangkat N plus 1 plus C tadi loh. Nah, jadi integral 7X plus 9 pangkat 5 DX berapa? Ya, 1/, koefisien X. Koefisien X-nya 7 kan? 1/7 kali 1/N itu pangkat. Pangkatnya 5 kan? Jadi 1/5 plus 1 kali 7X plus 9 pangkat 5 plus 1 plus C. Nah, jadi 1/42 kali 7X plus 9. Ini dia pertanyaan nomor 2. Ayo kerjakan. Itu ada gambar anak sama induk ya. Berarti ini pakai cara anak induk. Ayo kerjakan. Pakai cara anak induk. Integral X kuadrat kali X pangkat 3 plus 2 pangkat 5 dx. Siapa yang jadi induk, siapa jadi anak? Apa turunan induknya? Udah, masukkan ke rumus. Ayo. Ya. Di kotak aja. Silakan dihitung dulu. Nanti kalau sudah ini, Hitung dulu. Nanti ya. kertasnya boleh ditunjukin ke layar. Ya mudah nih, nggak sesulit yang akar-akar tadi, nggak. Karena udah berupa perkalian kan? Udah perkalian dia. Tinggal mana induk, mana anak. Berapa turunan induk, udah selesai. Ayo, ini ada Askiatul Aulia. Ayo, semangat. Zahra, terus ada Deviana. Uis, Jakiyah. Irmaya. Afas Diarullah. Mana nih si Afas ini? Oh, lagi ngerjain ya, Afas? Oh, lagi ngerjain. Good. Siti Salimah, Nisa Mulyasari. Ini siapa nih? Nggak ada namanya. Salma Majidah. Zahra. Fikri Alif. Bu, turunan induknya 3x-2 bukan? Yang jadi apa? Apa? Turunan induk. Turunan induk berapa? 3x-2. 3x aja dong. 3x kuadrat. 3x kuadrat. Plus 2 kan 0 ya? 3x kuadrat turunannya. Hasilnya 118. Siapa Ayo, dulu siapa namanya? yang jawab? Namanya? Siapa? Namanya dulu. Bentar. Turunannya 3x kuadrat. Ferdi, silakan Ferdi. Nah, Ferdi, ayo silakan Ferdi. Ayo. Apa hasilnya? Pangkat 3 plus 2 1/18, pinter. Dikali X pangkat 3. 2. Iya. Pangkat 6 plus C. Ya, pinter. Ya. Bener ya, Bu. Tuh, Dino. Ferdi ya, yang kedua. Oke, lihat nih jawabannya yuk. Lihat jawabannya semuanya. Kenapa ya hasilnya adalah yang seperti si Ferdi katakan? Jadi begini. Cek dulu, induknya siapa? Induk kan yang berpangkat sesuatu tuh. Ya. Ini ada pangkat 5, berarti siapa induknya? X pangkat 3 plus 2. Pangkat 3 plus 2, pinter. Oke, turunan induknya apa? Tadi udah bilang juga 3x kuadrat, pinter. Udah, anaknya tadi adalah si x kuadrat ya. Nah, berarti K-nya adalah 1/3, benar nggak? Karena x kuadrat dengan x kuadrat dibagi. Berarti dia suatu bilangan real. Berarti dia bisa pakai rumus anak induk. Udah, tinggal pakai rumus yang ini tadi, ya kan? Nah, anaknya jadi x kuadrat. Turunan induknya ganti jadi 3x kuadrat, induknya ganti jadi x pangkat 3 plus 2, jangan lupa si
turunan induk dikali dengan pangkat induk plus 1. Pangkat induknya berapa? 5 plus 1. Nah, si 6. induknya jangan lupa dipangkatin dengan siapa? Pangkat induk plus 1. Jadi hasilnya adalah ini X kuadrat yang atas sama bawah habis bagi ya. Jadi 1/3, jadi 1/18. Paham itu semuanya? Oke, masih sanggup kita lanjutkan ke rumus lain? Masih ya? Bu. Masih lah, masih semangat ya. Agak-agak minum-minum dikit nggak apa-apa lah. Agak-agak biar konsentrasinya terjaga ya. Takutnya karena kali ya. Jadi Iya. Ada yang izin ke belakang dulu katanya, silahkan. Boleh, silakan. Ayo, ditunggu berapa menit, Bu? 3 menitan ya, Bu ya? Iya. Bu Ani, ayo minum dulu, ayo. Oke. Wah, pinter-pinter ya Pak Habibie, muridnya. Siapa dulu gurunya Pak Habibie, ya kan? Iya, boleh minum dulu. Agak-agak ngemil dikit nggak apa-apa lah. Tunggu waktunya. Biar fokus. Ibu biasanya anak-anak awalan suka gitu, grogi dulu. Grogi dulu Oh, ya. grogi. Iya Pak ya. Kalau udah mulai belajar ya aktif sih, cerewet. Oh, alhamdulillah Tapi Pak, bagus kalau kok begitu. ini udah aktif kok ini Pak Habibie. Iya. Ya. Ini rata-rata Ibu yang masuk di sini rata-rata anak OSIS, Bu. Oh, anak OSIS, pantes ya. Iya, udah mulai maulah menjawab ketika ditanya. Sama anak pramuka juga ini ada beberapa. Ya, memang ini ya aktif berorganisasi ya. Aktif berorganisasi. Ini sepertinya Umi Hanifah sama Siti Halimah jadi nih Bu di Pakuan. Jadi, alhamdulillah. Ayo ya. Ayo, join. Join ya. Kayaknya kangen lagi dengan Bu. Insyaallah, Bu. Boleh, nanti bisa ditunggu ya. Semuanya di Matematika Universitas Pakuan dijamin deh bakalan seru. Ya kan Bu Ani? Iya. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti setelah selesai pelatihan ini juga boleh di chat aja ya. Iya. Siap, Ibu. Tanya-tanya mengenai prodi matematika itu gimana, kurikulumnya apa, boleh ditanyakan. Nanti Bu Ani kita ini aja Bu, kan mahasiswa kita harusnya libatkan ya acara pengabdian ini kan. Kita bagi aja nanti grup-grup. Iya. Pak Habibie biar semua siswa, ini kan siswanya baru 20 ya Pak Habibie ya? Ya betul Ibu. Kalau enggak semua siswa aja yang kelas berapa ini Pak? Kelas 12 atau kelas 11? Kelas 12, Pak. Kelas 12 ya? 12. Nah, semuanya aja Pak. Semuanya nanti kita bagi jadi beberapa grup yang handle mahasiswa kami gitu aja kali Pak. Mau konsultasi matematika boleh gitu. Ya kan Bu Ani ya? Iya, boleh ya. Gitu aja Pak. Tapi setiap grup ada Bu Isti dan Bu Ani boleh. Ya kan Bu ya? Ya boleh. Tapi mahasiswanya kita bagi aja Bu nanti.
Ibu kalau Biar untuk terlibat. ya, Kenapa? materi integrasi, kalau integrasi kalau di kurikulum dia adanya di semester 2 kelas 11. Iya. Kemarin Iya. kemarin Iya, enggak Pak. sih kemarin anak. Iya. Mohon maaf ya, Pak ya. Ini Tidak tepat waktu. Ini karena ya itu ya, karena kondisinya pandemik ini jadinya nggak cocok gitu antara gue. Karena ini harusnya bukan bulan ini ya, harusnya itu bulan April ya Bu Isti ya. Iya, bulan April seharusnya. April, Maret, April. Makanya anak-anak yang kita kirim, kita list dari kelas 12 karena materi yang anak yang sudah dikonfirmasi. Iya. Oke, yang lain udah selesai? Gimana? Kita lanjut atau gimana? Lanjut, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, udah 1, 2, 3, 4 rumus ya, kita dapet ya. Nih, ini untuk menentukan luas, cara non-formal lagi. Ingat, cara non-formal hanya untuk multiple choice ya. Menghitung luas dengan cara Lady Gaga. Siapa nih yang ngefans sama Lady Gaga? Nggak ada ya? Nggak ada ya di sini anak pesantren. Kalau anak madrasah nggak alhamdulillah ya sama Lady Gaga. Oke, jadi ada syaratnya nih ya. Jadi gini, dia pasti menanyakan luas. Kalau yang ini, luas apa? Nah, lihat daerahnya. Daerah yang mau ditentukan hanya dibatasi oleh 2 grafik fungsi. Misalkan Y1 dan Y2. Jadi hanya 2. Ya, hanya 2 hal. Kemudian, dari 2 grafik itu kita kurangin. Nah, Y1 kurang Y2 kita kurangin, hasilnya fungsi kuadrat kah atau enggak? Kalau fungsi kuadrat berarti masih mungkin bisa menggunakan cara Lady Gaga. Tapi kalau bukan fungsi kuadrat berarti nggak bisa. Paham ya? Oke. Fungsi kuadratnya kita hitung diskriminan. Masih ingat nggak diskriminan? Kelas 10 tuh tentang fungsi kuadrat ya? Apa rumus diskriminan? D besar simbolnya. Siapa yang tahu? D sama dengan apa? B kuadrat kurang 4AC. Ya kan? Nah, itu diskriminannya harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi positif atau sama dengan 0. Kalau negatif gimana? Nggak bisa. Ya. Nah, jadi gini, misalkan Y1 kurang Y2 kita dapatkan AX kuadrat plus BX plus C, ini fungsi kuadrat ya. Kita kemudian hitung diskriminannya, B kuadrat kurang 4AC. Nah, kalau D-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti kita bisa pakai rumus Lady Gaga. Nah, misalkan luas daerahnya adalah L. Maka L-nya sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Nah, M6 ini kan seperti huruf G ya. Jadi GA kuadrat Gaga gitu loh. LD Lady, jadi Lady Gaga gitu maksudnya ya. Ini sebenarnya rumus dari kita SMA ya Pak Habibie ya, udah ada ya. Nah, seperti itu. Bisa diingat L sama dengan apa? D akar D per 6A kuadrat. Oke, Ibu ke contoh ya, biar lebih paham penggunaannya. Ini dia. Bentar dulu. Oh, oke, iya, kenapa? Nih, boleh, nih. Izin nulis dulu, Bu. Boleh. Tulis dulu deh, dicatat. Jadi syaratnya ada 2 di soalnya itu. Dia pasti menanyakan luas nih. Yang pertama, clue-nya pasti menanyakan luas. Nah, terus syaratnya apa? Hanya dibatasi oleh 2 grafik daerahnya. 2 fungsi. Daerahnya hanya dibatasi oleh 2 fungsi. Kemudian kalau kita kurangin 2 fungsi itu, dia harus fungsi kuadrat. Kemudian hitung diskriminannya. Diskriminannya kalau dia positif atau sama dengan 0, bisa pakai rumus Lady Gaga. Sip, lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Contoh. Nih, contohnya nih. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan min X kuadrat plus 8X plus 10 dan Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, bisa nggak ya kita pakai rumus Lady Gaga? Tadi syaratnya dia harus menentukan luas. Oke, udah nih luas, kan ya? Dan dibatasi oleh 2 hal. Nah, ada 2 hal nggak di sini?
Ada. Ada. Yang pertama Y sama dengan min X kuadrat plus 8X plus 10. Yang kedua adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Ya kan? Nah, kemudian apa? Hitung diskriminannya kan ya? Sebelum kita hitung diskriminannya, kita apakan? Kita kurangi. Y1 kurang Y2. Y2. Nah, di sini Ibu kurangi si X kuadrat plus 4X plus 4 dengan min X kuadrat plus 8X plus 10. Tujuannya supaya nanti koefisien X kuadratnya positif. Jadi boleh, terserah kamu. Mau si min X kuadrat plus 8X plus 10 dikurangi X kuadrat plus 4X plus 4, boleh. Ya, boleh juga yang seperti Ibu buat, yang X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi sama min X kuadrat plus 8X plus 10. Nah, itu boleh. Terserah. Nanti hasilnya sama aja, ya. Nah, jadi setelah kamu kurangi kan hasilnya ini ya, X kuadrat dikurang minus X kuadrat kan jadi 2X kuadrat kan? Ingat, cara mengurangi, minus ini harus dikalikan ke dalam. Ya, satu-satu. Nah, kemudian 4X. Di sini ada nggak X? Ada. Nih, 8X ya. Dikurang positif 8X. Dikurang positif itu jadi kurang ya. Kurang 8X. 4X dikurang 8X berapa? Minus 4X. Nah, yang konstanta 4 dikurang 10. Nah, 4 kurang 10 berapa? Minus 6. Nah, ini ternyata setelah kita kurangin, Y1 kurang Y2 berupa fungsi kuadrat. Ya kan? Nah, terus kita tentukan diskriminannya. Ini nggak boleh kamu sederhanakan ya. Kan 2X kuadrat dikurang 4X minus 6 sama-sama habis dibagi 2 ya semuanya ya? Iya. Nah, hati-hati. Ini nggak boleh disederhanakan. Jadi nggak boleh kamu ubah jadi X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nggak boleh. Paham ya? Nah, jadi tetap yang seperti ini. Jadi ngitung diskriminannya, B-nya adalah koefisien X. Koefisien X itu berarti yang di depan X. Yang di depan X berapa? Minus 4. Minus 4. Ya. Nah, jadi B itu adalah yang di depan X. Yang di depan X adalah minus 4. Berarti dia jadi minus 4. Pangkat 2. Paham ya? Dikurang 4 kali A kali C. A itu di depan X kuadrat. Nih, di depan X kuadrat berapa? 2. Berarti A-nya ganti jadi 2. C itu adalah konstanta. Yang nggak ada X, yang nggak ada X kuadrat. Siapa? Minus 6. Paham semuanya? Paham, Bu. Biar bisa nanti jawab soalnya. Nah, jadi kalau kita hitung minus 4 pangkat 2, minus dipangkatin 2 jadi positif ya. Ya. 4 pangkat 2, 16. Nah, kemudian 4AC ini kamu kalikan dulu. Nah, jadi minus 4 dikali 2, minus 8. Dikali minus 6. Minus kali minus positif. 8 kali 6, 48. Jadi 16 tambah 48 berapa? 64. Kita dapatlah si diskriminannya 64. Ini gimana? Lebih dari 0 kan? Iya. Nah, karena dia lebih dari 0, berarti dia memenuhi syarat untuk memakai rumus Lady Gaga. Nah, tadi apa rumus Lady Gaga? L sama dengan? D akar D per 6 A pangkat. Pinter. Nah, jadi seperti ini kan? Nah, udah tinggal ganti aja. D-nya 64 dikali akar 64 per 6, A-nya tadi 2 kali 2 kuadrat. Udah, akar 64 itu 8, ya kan? 8 bagi 4, 2. Nah, 64 sama 6 kita sederhanakan. Nanti sama-sama bagi 2 jadi 32. Ya kan? Nah, nanti hasil akhirnya adalah 21 1/3. Paham itu? Kita ke kuis dulu aja ya Bu Ani ya. Biar, yuk kita ke kuis lagi yuk. Ini mau dicatat dulu atau gimana? Dicatat dulu. Oke. Oh, dicatat dulu. Oke, start ya. Tuh. Ibu boleh nanya nggak? Boleh nanya, boleh. Ayo, silahkan. Siapa? Ini, Zakiyah ya? Ya. 21-nya dari mana, Bu?
21. Oke. Gini ya. Satu-satu dulu. Tadi kan ini ya, 64 dikali akar 64 ya? Nah, Iya. 64 dikali akar 64 itu berapa? 8. Ya kan? Nah, dibagi dengan 6 kali 2 kuadrat itu berapa? 4. 4. Ya kan? Nah, 8 bagi 4, 2. 2. Ya kan? 2 sama 6 aja deh. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadi 64 per 3. Benar nggak? Nah, baru kita sederhanakan. 64 bagi 3. 6 bagi 3, 2 ya? 6 bagi 3 kan? 4 bagi 3 bisanya berapa? 1. Sisanya berapa? 1. Jadi 1 per 3. Seperti itu. Paham? Iya, Bu. Iya. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, Ferdi Ilham, dia suka pelajaran, suka banget matematik. Oh, pantes. Jadi follow up. Ditunggu Ferdi di program studi matematika ya. Pokoknya ini dari 20, 5 bisa Bu, 5 orang masuk Bu. Follow up aja. Ya, yang terbaik lah untuk siswa MA Al-Falak dimanapun ya. Tapi kami tunggulah di matematika Unpak. Insya Allah. Di Ya. Unpak. Universitas impian aku. Ya, semuanya? Ya, Bu. Ya, kita ke kuis ya. Ya, bentar dulu. Gara-gara Siti. Bukuannya. Oke, ini soalnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 10 dan Y sama dengan X kuadrat plus 7X plus 8. Ayo, mudah nih. Kalau bisa yang lain deh, selain tadi si Zahra ya. Tadi yang sudah menjawab Zahra sama Ferdi. Tapi nggak apa-apa.
Kalau misalnya memang nggak ada lagi yang jawab, ya nggak apa-apa. Kalian lagi. Yuk, yang lain dong. Nih, Salma Majidah, Ahfaz Diarullah, Rafiq, Mizan, siapa lagi? Irma, Fikri Alif, Endah, Aryani, Nisa, Zakia, Patrun, Didra, ya. Yuk, semangat, semangat. Umi Hanifah. Tuh, tadi Y1 kurang Y2. Pilih yang mana? Mau si min X kuadrat plus 2X plus 10 atau dikurangi dengan X kuadrat plus 7X plus 8 atau sebaliknya X kuadrat plus 7X plus 8 dikurangi dengan min X kuadrat plus 2X plus 10. Terserah yang mana. Nanti hasilnya sama. Jawabannya dalam bentuk pecahan, belum diubah jadi pecahan campuran, boleh. Ayo. Diskriminannya kalau diakarkan bilangan bulat dia jadinya. Maaf ya. Oke. Nah. Nah deh, nggak apa-apa. Yo, ini udah dibuka sedikit ini, nggak sengaja. Udah dikasih bocoran tuh. Yuk, siapa yuk? Nah, udah nggak sengaja buat tadi yang keluar tadi. Sinyal kayaknya. Ayo, yuk, semangat. Tinggal dikurang-kurangi aja nih. Ibu diskriminannya bilangan bulat. Ayo, siapa? Iya, bilangan bulat. Benar. Aduh, internet saya nih kurang bagus. Ayo. Bentar, Bu. Ayo, ini yang terakhir nih. Bentar, Bu. Yuk.
Nanti materinya Ibu kasih deh yang slide Ibu ini. Soalnya sebenarnya ada lagi nih, setelah ini kan trigonometri ya. Tapi ternyata waktu sudah 10.33. Jadi Ibu kasih materi, nanti kita konsultasi lewat WA aja kali ya, Bu? Bu Iya. Ani ya? Iya. Boleh konsultasi, tanya ke grup. Nanti insya Allah Ibu jawab. Ayo, berapa? Ibu sebentar. Jangan lupa sebelum jawab, tulis nama dulu di chat ya. Iya, di chat. Ibu diskriminannya itu 9. Ya, 9. Diskriminannya ya? 9. Apa ya? Berapa tadi diskriminannya? 9. 9. Bentar ya. Iya benar, diskriminannya 9. Ibu, Udah, siapa yang jawab? Ibu itunya apa? Hasilnya 7/32 bukan? Di chat dulu namanya siapa? Berapa? 27/32. 27/32. Berarti kalau disederhanakan sama-sama bagi berapa itu? Nggak bisa ya? Kurang tepat hasilnya. Tar dulu. 6 kali 4. Bukan itu hasilnya. Ayo. A-nya berapa A-nya? Kan 6A kuadrat loh, bukan 6A pangkat 3 ya. 6A kuadrat. Ayo, entar, dikit lagi loh itu. Kan udah tahu tuh diskriminannya 9. Ibu, 27/24. Iya, siapa itu? Siti Halimah apa namanya dulu ya? Siti Halimah ya? Siapa tadi yang jawab itu? 2 orang ya tadi ya? Siti atau... Nggak apa-apa, Bu. 2 orang tadi siapa yang jawab tadi? Siti Halimah dan siapa tadi ya? Siti Halimah sama? Zahra ya? Sama Zahra. Sama Zahra. Oke, ya udah. 2 orang itu boleh dapat lagi hadiah. Ya, berarti 4 orang Siti ya, Bu. Halimah Siapa ya. tadi, Bu? Zahra. Zahra dapat 2 kali hadiah ya. Nah, yang kedua Verdi, satu lagi ya kan. Yang ketiga Siti Halimah, nomor 3 Siti Halimah dan Zahra lagi. Zahra. Oke, jadi ada 4 orang. Ya, Ibu inilah ya jawabannya tadi ya. Nah, jadi seperti ini nih. 2x kuadrat plus 5x kurang 2. Dapat ya semuanya kayaknya ya? Ini. Setelah kita kurangi Y1 kurangnya 2. Dapat nggak segini? 2x kuadrat plus... Dapat kan? Nah, D-nya berarti 5 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali minus 2. Jadi 9 kan? Udah tinggal masukin rumus. Jadi 1/8. Paham ya? Oke. Cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Untuk lebih lanjutnya, kalau ada pertanyaan gitu ya, tanyakan aja. Tanyakan di grup. Ya, tanyakan ke Bu Isti atau Bu Ani. Yang modul itu dipelajari, bagian yang nggak ngerti, tanyakan. Insya Allah Ibu akan jawab. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Isti. Nah, itu ya, adik-adik, saya panggilnya adik-adik aja. Adik-adik, kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan hari ini mudah-mudahan membuat atau membantu kalian di dalam mempelajari matematika, khususnya materi tentang integral. Seperti itu ya. Sebelum ke acara penutup, kita foto bersama dulu. Nah, apakah ada yang videonya? Enggak ya, semua sudah on dulu. Sudah aman, Bu. Semuanya udah buka. Ayo, dirapikan yuk. Dirapikan dulu penampilannya.
Nanti saya share di grup. Oke, siap. Gaya formal dulu. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Nah, gaya bebas. Boleh gaya apa aja? Gaya bebas. Nah, boleh begitu. Gini ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke, sip. Nanti untuk foto-fotonya saya share di grup ini ya, di grup pelatihan. Oke, demikian mungkin untuk kegiatan hari ini. Ada link yang diisi lagi mengenai kesan dan pesan acara hari ini. Sudah saya share di grup ya, link kesan dan pesan. Mohon diisi ya, mohon diisi setelah melakukan kegiatan ini tuh apa namanya? Apakah menarik atau di situ ada kesan dan pesannya seperti apa? Iya, sarannya Gitu ya. Ya, sekarang bisa diisi ya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau di luar ini ya, boleh di materi atau di luar materi juga silahkan. Oh iya Bu, Dipersilahkan. mau Ya. nyampein. Oh iya, Bu, iya. Silakan. webinar. Iya, webinar silakan. Maaf, saya ini ya, ada acara webinar nih. Nanti diadakan Sabtu depan nih dia ya. Jadi webinar matematika pematerinya bagus nih, ada Direktur Utama Asuransi Syariah. Nah, jadi alumni matematika itu kan ada nanti mata kuliah aktuaria nanti kita pelajari sama asuransi syariah. Nah, bisa dipakai untuk untuk melamar kerja di asuransi syariah ya. Seperti itu. Ada juga nih manajer cabin crew rostering PT Garuda Indonesia. Jadi kalau Garuda Indonesia itu bukan hanya teknisi gitu ya, bukan hanya pramugari, pilot yang diperkerjakan, tapi alumni matematika ternyata ada juga. Ini seperti Ibu Novi Pamelina SSI ini juga alumni matematika. Nah, beliau sekarang jadi manajer. Jadi kalau kalian pengen tahu nih tentang prospek kerja lulusan program studi matematika itu apa aja sih, ikutin ya webinarnya ya. Hari Sabtu depan, tanggal 29 Agustus 2020, jam 10 sampai jam 11.30. Di sini, nanti Ibu share. Ada link pendaftarannya, daftar dulu nanti ya. Nanti Ibu kasih ke grup. Cukup sekian ya. Pendaftarannya gratis. Dan dapat Pak Habibie kalau mau ikut juga boleh, Pak Habibie. Oh iya Ibu. Terima kasih. Iya, guru-guru lain juga boleh. Nanti di-share, Pak. Oke, terima kasih. Kembali lagi, Bu Ani. Terima kasih. Ada sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan, baik materi, kalau materi nanti bisa lewat WA ya, bisa japri atau bisa di grup. Mungkin ada pertanyaan lainnya, ada yang ingin disampaikan? Ibu mohon informasi terkait antara kepakuan untuk tahun ajaran ini, biar dapat pembuatan depannya. Gimana Pak Habibie? Maaf, keputus barusan. Untuk biaya masuk ke matematika. Oh, biaya tahun masuk ini, ya. biar tahun depan ada gambaran dari Anda. Oh iya, sebentar. Saya bacakan, nanti saya share, tapi saya bacaan dulu. Untuk pendaftaran di sini 500.000. Kemudian ada SP itu sumbangan pembangunan ya, ini tergantung gelombangnya. Ada kalau gelombang 1 lebih murah daripada gelombang 2 dan 3. Gelombang 1 itu 8 juta, gelombang 2 itu 9 juta, gelombang 3 10 juta. Lalu kalau itu dibayarkan hanya 1 kali dalam di dalam kuliah, jadi tahun berikutnya nggak bayar lagi ya, tidak bayar sumbangan pembangunan. Kemudian SPP, nah ini yang dibayar per semester, untuk per semesternya adalah 2.500.000. Kemudian untuk kegiatan mahasiswa 100.000 per semester dan SKS-nya 135.000 per SKS-nya.
Itu kurang lebihnya biasanya kan antara 18 sampai 20 SKS, tinggal dikalikan saja. Ada kelas karyawannya juga. Untuk kelas karyawan, pelaksanaan perkuliahannya itu hari Senin malam, Jumat malam, dan Sabtu dari pagi sampai dengan sore hari untuk Sabtu. Untuk hari Senin dan Jumatnya itu malam hari. Seperti itu, setelah ba'da maghrib, seperti itu. Mungkin itu untuk informasi biaya pendidikan itu di tahun ini. Nah, untuk nanti saya share ininya ya. Kurang lebih tidak akan jauh beda sih. Ini juga sama dengan untuk SPP ini masih sama dengan tahun lalu. SPP, SKS masih sama dengan tahun lalu. Seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya kalau nanti mau ke prodi matematika itu kurang lebih ya seperti itu biayanya. Nah, kalau yang SP saya lagi dibayarkannya hanya 1 kali dalam kuliahan. Jadi tidak dibayarkan setiap semester bayar segitu, tidak, tetapi di awal masuk saja. Yang dibayar per semester itu hanya SPP dan SKS. Gitu, Pak Habibie. Ya, terima kasih informasi. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah telah terlaksana kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan rumah sifat integral. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, untuk kami juga seperti itu. Terima kasih. Saya tutup saja kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Nah, makasih Bu. Terima kasih Pak. Link kesan-pesannya tolong diisi ya. Siap Bu. Ya. Terima kasih, silakan.